Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nada Rifda. Kali ini saya akan presentasi dengan tema behavioristik oleh tokoh Clark Hull. Biografi Clark Hull. Ia lahir pada 24 Mei 1884 di Akron, New York. Ia adalah psikolog Amerika yang terkenal dengan metode eksperimental kuantitatif untuk pembelajaran dan fenomena hipnosis serta upayanya untuk memberikan ekspresi matematis pada teori psikologi. Ia menempuh pendidikannya di West Saginaw, Michigan dan di Akademia Alma. Ia sempat berhenti kuliah karena demam, tifoid, dan poliomyelitis yang ia derita. Dalam bidang hipnosis, ia mulai melakukan eksperimen di lapangan setelah bergabung dengan Pusat Kajian Hubungan Manusia di Universitas Yale pada tahun 1929. Hasil studi ilmiahnya tersebut yang kemudian menghasilkan dasar dari karyanya yang berjudul Hipnosis dan Sugestibilitas pada tahun 1933. Selanjutnya, kontribusi utama untuk behavioristik. Hull menganggap bahwa psikologi adalah ilmu alam dalam setiap aturan, seperti fisika, kimia, atau biologi. Dengan demikian, hukumnya dapat dirumuskan melalui persamaan numerik dan akan ada hukum sekunder untuk menjelaskan perilaku kompleks dan bahkan individu itu sendiri. Hull adalah penulis pertama yang mempelajari fenomena sugesti dan hipnosis menggunakan metodologi eksperimental tipe kuantitatif. Pada 1933, ia menerbitkan buku Hipnosis dan Sugestibilitas yang ia teliti selama 10 tahun. Dia menganggap bahwa metode ini sangat mendasar untuk pemahaman psikologi yang mendalam. Hull mengusulkan dalam bukunya Prinsip Perilaku 1943, Teori Impulse Drive dalam bahasa Inggris asli. Karya ini memiliki pengaruh mendasar pada psikologi, sosiologi, dan antropologi tahun 1940-an dan 1950-an dan tetap menjadi salah satu teori klasik referensi dalam sejarah behaviorisme dan psikologi pada umumnya. Selanjutnya, teori reduksi impuls. Hull menyatakan bahwa belajar adalah cara beradaptasi dengan tantangan lingkungan yang mendukung kelangsungan hidup makhluk hidup. Ini didefinisikan sebagai proses aktif pembentukan kebiasaan yang memungkinkan kita untuk mengurangi impuls seperti kelaparan, kesenangan, relaksasi, atau seksualitas. Ini bisa mendasar atau diperoleh dengan mengkondisikan. Menurut Hull, ketika kita berada dalam keadaan membutuhkan, dorongan atau motivasi meningkat untuk melakukan perilaku yang kita tahu dari pengalaman yang memuaskannya. Untuk perilaku yang akan dieksekusi perlu bahwa kebiasaan memiliki kekuatan tertentu dan bahwa penguatan yang akan diperoleh oleh perilaku memotivasi subjek. Namun teori Hull dikalahkan oleh behaviorisme profesional Edward C. Tolman yang lebih berhasil karena pengenalan variabel kognitif harapan dan menunjukkan bahwa adanya pembelajaran tanpa penguatan. Fakta ini mempertanyakan dasar proposal Hull. Saraf aferan. 2. Respon terhadap kebutuhan, hadiah, dan kekuatan kebiasaan. Postulat 3. Respon terhadap kebutuhan, hadiah, dan kekuatan kebiasaan. Postulat 4. Hadiah dan kekuatan kebiasaan, kontiguitas, dan reduksi dorongan sebagai kondisi-kondisi untuk belajar. Yang ketiga, stimulasi pengganti ekuivalen. Postulat 5. Generalisasi penyamarataan. Yang keempat, dorongan-dorongan sebagai aktivator respon. Postulat 6, stimulus dorongan. Postulat 7, potensi reaksi yang ditimbulkan oleh dorongan. Yang kelima, faktor-faktor yang melawan respon-respon. Postulat 8, pengakangan reaksi. Postulat 9, pengakangan yang dikondisikan. Postulat 10, osilasi pengakangan. Yang keenam, bangkitnya respon. Postulat 11, reaksi ambang perangsang. Postulat 12, kemungkinan reaksi di atas ambang perangsang. Postulat 13, latensi, keadaan diam atau berhenti. Postulat 14, hambatan berhenti, ekstinksi. Postulat 15, amplitude respon, besarnya respon. Postulat 16, respon-respon yang bertentangan. Sekian presentasi saya mengenai behavioristik, kurang lebih mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.